Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, yang memberi kita nikmat sehat sempat, yang memberi kita berbagai macam kenikmatan sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji perkara-perkara yang menjadi caranya para nabi di dalam mengingatkan umat, yang menjadi solusinya para nabi di dalam mencerahkan umat, di dalam formulanya para nabi di dalam membawa manusia ini menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengingatkan mereka tentang perkara akhirat, mengingatkan mereka tentang hari setelah kematian, mengingatkan mereka tentang kehidupan di dunia ini hanyalah perjalanan sementara menuju akhir, garis finishnya adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara-perkara yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh para rasul untuk membawa kita selamat bukan cuma di dunia tapi sampai alam akhirat. Oleh karena itu, kalau misalkan manusia, orang yang pandangan matanya ini terbatas sampai kematian saja, biasanya kalau ditanya tentang cita-cita, cita-citamu apa? Jadi dokter, gitu. Biyen, lek saiki koyo wis enggak. Cita-citamu apa? Pengen jadi pilot, pengen jadi pramugari, pengen jadi seperti itu. Jadi untuk mereka-mereka yang yang tidak menganggap atau nggak kepikiran tentang alam akhirat, yang mereka inginkan adalah sesuatu yang bentuknya itu bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diraba. Kamu sing mau milih saiki opo? Awan-awan ngene yo milih es teh misalkan, atau nanti lek rodok sore-sore ngene gawe mie anget-anget enak. Itu gitu. Nah, itu apa keinginannya manusia yang lagi lupa atau lagi nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya keinginannya adalah hal-hal yang semacam itu. Apa nggak boleh? Boleh aja. Karena kita memang masih hidup di dunia, karena kita masih sedang berada di perjalanan yang namanya dunia. Tapi yang Allah Ta'ala mengirimkan para nabi, mengirimkan para rasul untuk mengingatkan kita tentang sesuatu yang hakiki, tentang sesuatu yang memang sekarang kamu gak bisa melihat, gak bisa dengar, gak bisa meraba secara langsung, tapi hal itu adalah sebuah kepastian yang nyata, yaitu terjadinya alam akhirat. Jadi datangnya kamu, nyampenya kamu ke alam akhirat itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi nggak bisa enggak kecuali kamu itu hidup di dunia ini untuk berbekal menuju akhiratmu. Ojo sampai budal neng akhirat orang gowo opo. Jangan sampai kita masuk ke alam akhirat baru tiba-tiba tenang. Tiba-tiba malaikatnya tenang teko, tiba-tiba ditekoki tenang, tiba-tiba dibangkitkan beneran, ternyata yang semacam itu jangan sampai terjadinya itu di alam akhirat. Bahkan para ulama mengatakan kalau misalkan manusia ini nggak mau nyambung sama para nabi, nggak mau nyambung sama para rasul, ataupun nggak mau nyambung dengan semua yang menjadi warisannya para nabi, maka nanti di akhirat kita akan dipaksa untuk mendatangi para nabi, para rasul. Dipaksa sama Allah Ta'ala, mau nggak mau bakalan mendatangi mereka. Dan ketika hal itu terjadi tanpa kita punya sambungan sama sekali, yang terjadi sudah pasti kikuk, sudah pasti malu, sudah pasti sungkan, sudah pasti nggak bisa ngapa-ngapain kita. Tapi harus mendatangi mereka. Seperti kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW nanti di padang mahsyar.
setelah ribuan tahun penantian tanpa ada kejelasan kita ini mau diapain sama Allah Ta'ala, yo enggak budal ditimbang, yo enggak budal untuk ngambil buku, ya enggak berangkat untuk enggak tahu. Di padang mahsyar itu kita didiemin sama Allah Ta'ala ribuan tahun. Semua orang sampai istilahnya, bahkan lisannya orang-orang kafir itu sampai mengatakan wes pokoknya pindah walaupun masuk neraka sekalipun. Karena mereka nggak ngerti, belum tahu neraka itu seperti apa, sehingga keluar kalimat yang pokoknya pindah disek dari tempat ini. Karena kita sudah capek, mataharinya dideketin, keringet luar biasa, nggak paham, nggak diapa-apain sama Allah Ta'ala, nggak diapa-apain sama Allah Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad cerita setelah itu nanti manusia bakalan berbondong-bondong. Pertama yang didatangi Nabi Adam. Mereka mengatakan, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, jenengan kan bapaknya kita semua, jenengan kan bapaknya, kakek moyangnya kita semuanya. Pindahkan kami dari tempat yang nggak jelas ini, pindahkan kami. Katanya Nabi Allah Adam, nafsi innallaha yaghdabal yawm bighadabin lam yaghdab qablahu wala ba'dahu mithla. Allah Ta'ala hari ini lagi marah luar biasa dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ataupun setelahnya. Nafsi datang rombongan ini tadi semua manusia, bukan cuma satu, bukan cuma perwakilan. Wakil lah sing budal tengok Nabi Adam, wis wakil lah ketuane takmir masjid ae sing kon budal, apa ketua partai, apa ketua apa Pak Presiden setiap, enggak Bu, semuanya semua manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Allah Adam. Makanya dikatakan kalau kita di dunia nggak nyambung sama orang-orang ini, kalau kita di dunia nggak nyambung sama para nabi, para rasul, nggak nyambung sama Al-Quran, nggak nyambung sama sesuatu yang menjadi warisan mereka, di akhirat kita dipaksa untuk menemui mereka. Marani Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya, didatangi semuanya dan semuanya jawabannya satu, nafsi. Cuman tinggal Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ana laha, aku sing duwe. Cuman aku hari ini yang diizinkan sama Allah Ta'ala untuk merayu, hanya aku yang diizinkan sama Allah Ta'ala untuk mendekat, hanya aku yang diizinkan sama Allah Ta'ala untuk bersujud, hanya aku yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat untuk semua manusia dipindahkan dari padang mahsyar ke tempat yang selanjutnya. Makanya dengan itu Nabi Muhammad dikatakan lahu asyafa'atul udma. Nabi Muhammad ini pemilik syafaat tertinggi, karena semua manusia mendapatkan syafaatnya. Bahkan para nabi, para rasul terselamatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang kayak gini ini nyambungin kita. Adewe ngaji, awake dhewe salat, awake dhewe pikiran, awake dhewe sholawatan. Kita ini beramal konconan sing apik, ngomong sing apik, berangkat ke tempat-tempat yang baik, mengunjungi orang-orang baik, mengunjungi orang-orang soleh. Itu semuanya adalah sambungan-sambungannya kita untuk mendapatkan perhatiannya para nabi, para rasul. Bukankah di dalam Al-Quran juga dikatakan salah satu hal yang paling disesali sama orang-orang kafir, mereka sampai gigit tangan mereka masuk ke dalam mulutnya. Mereka mengatakan yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu 'ala rasuli sabila. Ya Allah, gigit-gigit tangan. Setelah itu mereka mengatakan, ya Allah, seandainya saja dulu di dunia aku nyambung sama Nabi, aku bikin jalan-jalan menuju para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu, orang-orang yang nggak pernah ngaji, yang nggak perhatian sama sholat, yang nggak pernah zikiran, yang ngalah jatuh tiba-tiba wong kampung dalam maca dalail khairat jatuh aku melok. Tiba-tiba wong maca tiba jatuh aku melok. Tiba-tiba wong ngaji ben Sabtu awan jatuh aku melok. Tapi jatuhane ya mek garek jatuh. Nggak akan bisa mengembalikan mereka dalam hal apapun. Jadi kita minta sama Allah Ta'ala, mungkin majelis ini jadi sambungannya kita. Majelis ini jadi jalannya kita menuju pengenalan sama Nabi Muhammad, pengenalan sama nabi-nabinya Allah Ta'ala yang lainnya,
sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terselamatkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ila an qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Berkata Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ila an qala, beliau mengatakan watsalits al-ghibah ihfad lisanaka minal ghibah fal ghibah asyad min 30 zaniyatan fil Islam kadzalikal khabar. Kalau kemarin kita bahas tentang bahayanya lisan atau sesuatu yang harus kita perhatikan dari lisan kita, yang pertama yang harus benar-benar kita hindari adalah al-kadzib atau berdusta. Walaupun tentang perkara kecil-kecil sekalipun, ojo sampai ngapusi. Jangan sampai berbohong, jangan sampai berbohong meskipun itu adalah perkara yang kecil. Ada seorang perempuan ada di sampingnya Rasul, istilahnya Rasulullah ada di tempat tersebut. Setelah itu si ibu ini tadi, perempuan ini tadi manggil anaknya. Misalkan anaknya namanya Abdullah dipanggil. Sini Abdullah, tak kasih sesuatu. Abdullah tak kasih sesuatu. Ditegur sama Nabi, wahai perempuan, apa yang mau kamu kasihkan ke anakmu ini apa? Ini ya Rasul, saya punya kurma, saya mau ngasih dia kurma. Katanya Nabi Muhammad, amma anti, kalau misalkan kamu itu tadi bohong, cuman buat mancing anakmu, tak kei sesuatu. Kamu itu ternyata nggak ngasih sesuatu, faqad kutiba indallahi kadzdzabah. Kamu telah tercatat di sisi Allah Taala sebagai seorang pendusta. Padahal mek ngono tok. Kurma. Sini. Ini biasanya ibu-ibu kan kerap banget. Nanti tak jak dolan, nanti tak belikan mainan, nanti tak belikan pelembungan. Tiba-tiba orang belas. Jadi kalaupun misalkan kita itu mau ngomong atau ngiming-ngimingi sesuatu, ucapkan sesuatu yang sekiranya bisa kita tepati. Jadi tidak usah sing gede-gede. Kok tak jak umroh, angel. Kalau misalkan bisa nggak apa-apa, tapi kalau enggak usah janji. Jadi al-kadzib. Setelah itu yang kedua adalah al-khalfu fil wa'di, bohong ingkar janji. Jadi janji diingkari. Itu juga termasuk bahayanya lisan. Wa tsalits, ini yang ketiga yang akan kita bahas adalah al-ghibah, yaitu ngerasani uwong. Rasan. Angel dhewe kayaknya. Ini kalau kita kumpul sama orang pertama ndak, tapi ujung-ujungnya malah ronone sing dikomentari. Jadi katanya Imam Ghazali, beliau mengatakan ihfad lisanaka minal ghibah fal ghibah asyad min 30 zaniyatan fil Islam. Jagalah lisanmu dari ghibah, karena yang namanya ghibah itu lebih parah, lebih dahsyat dibandingkan 30 perzinahan. Kada fil khabar. Itulah yang diucapkan sama Nabi di dalam keterangan-keterangannya. Jadi lebih parah dibandingkan 30 perzinahan. Karena Rasulullah SAW mewanti-wanti kullul muslim alal muslim, setiap hamba muslim itu, setiap hamba muslim, orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kalau sudah keluar kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ikrar dia, bersyahadat dia, maka faqad haruma, maka di orang ini tadi haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya. Jadi kita harus menjaga orang, istilahnya sesuatu yang nggak boleh kita rendahkan dari orang lain itu adalah tentang darahnya dia. Darahnya dia menjadi darah yang mulia, darah yang haram untuk ditumpahkan, darah yang haram untuk dialirkan, istilahnya nggak boleh dibunuh. Setelah itu hartanya juga menjadi harta yang haram, hartanya menjadi harta yang mulia. Kalau orang non muslim berarti nggak mulia. Kalau orang non muslim yang ada di bawah naungan negara itu juga termasuk mereka-mereka yang harus kita jaga. Dan yang terakhir adalah wa'irduh. Irduh ini adalah harga diri seseorang.
Jadi kita semua sesama muslim itu harus saling menjaga harga diri orang lain. Kenapa kok ghibah itu sangat-sangat diharamkan? Kenapa kok ghibah itu nggak boleh dilakukan oleh manusia? Bahkan dosanya itu termasuk dosa besar. Karena ketika kita ngomongin orang lain, berarti kita merendahkan harga diri orang tersebut. Nggih. Delok wong kuwi misalkan, bukan wong iki, wong kuwi, nggih. Jadi misalkan ada orang ngomong deloken wong kuwi, dhuwur, sirahe, jilbabe warnane kuning, klambine ijo, celanane biru, kaos kakine oranye. Koyok jemuran melaku. Nah, ini berarti apa? Ketika kita ngobrol seperti itu, ya kita ngomongin orang seperti itu, berarti kita sedang merendahkan harga diri orang tersebut. Oke. Dan kalau orangnya dengar, kira-kira seneng napa mboten? Oh, awakmu ngomongnya aku ngono tibake. Nggih to? Lek sakit hati. Nggih, sakit hati. Maka itulah sebab kenapa kok ghibah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan ngomongin orang itu nggih, ngomongin bab tentang ghibah itu bukan cuma tentang dirinya orang itu aja. Tapi semua yang berkaitan sama dia, yang berkaitan dengan orang tersebut haram untuk dibicarakan. Rumahnya, mobilnya, kendaraannya, anaknya, cucunya, suaminya, kakeknya, neneknya, orang tuanya, semuanya nggak boleh kita omongkan. Oke. Kenapa? Karena itu tadi, ghibah itu mungkin kita cuma ngomongin satu orang. Tapi kalau sampai dia dengar, atau cerita ini tadi nyampe ke keluarga orang tersebut, yang sakit hati bukan cuma satu orang, tapi kabeh melok loro hati. Jadi misalkan istri yang direndahkan, suaminya ikut marah, anak-anaknya ikut marah, orang tuanya juga ikut marah, sak keluarga. Nah ini kalau ketahuan siapa yang ngomongin, ini sak keluarga malah benci juga sama orang itu tadi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi perselisihan. Dari perselisihan kecil, mungkin mek ghibah sekali, ngerasani peng pisan, peng loro, peng telu, konflik, akhirnya jadi sesuatu yang besar. Nah, ini karena makanya Islam itu selalu meredam sesuatu dari asalnya. Jadi diharamkan secara mutlak biar apa? Biar sama sekali tidak ada konflik, biar nggak ada sama sekali terjadi pertengkaran. Masih bab cilik-cilik ritek, udur-uduran masalah arepe masak opo, jangan sampai terjadi. Mau pakai baju apa, jangan sampai terjadi. Iya, istilah. Dan kalau kita itu sedang serawung kayak gini, hal itu kan seringkali keluar dengan sendirinya walaupun kita nggak niat. Walaupun awake dhewe gak niat, kayak misalkan saya, Bu, ayo sekali-kali kita budal. Neng di Ustazah dolan, ziarah misalkan. Dress code-nya apa Ustazah? Biasanya ada yang nanya gitu. Dress code-nya apa Ustazah? Bajunya hitam, jilbabnya hijau misalkan. Sing siki melek ngene, yang istilahnya jilbabnya hitam, bajunya hitam, jilbabnya hijau. Yang sebagian ini ojo hijau toh, coklat ae. Sebagian lagi ojo marun ae. Akhirnya terjadi kesepakatan warnanya hijau misalkan gitu. Tapi setelah keluar dari majelis, aku yang asline milih goro-goro ibu kuwi lho malih dadi hijau. Goro-goro ibu kuwi lho malih. Nah, jadi istilahnya ketika kita memang serawung sama banyak orang, hal-hal semacam itu biasanya keluar dengan sendirinya. Nah, makanya kenapa kok ghibah ini selalu digaungkan, selalu ada di kitab-kitab tasawuf manapun biar mesti ketemu sama bab ghibah, bahayanya ghibah dan lain sebagainya. Kenapa? Agar kita itu selalu diingatkan. Memang kadang-kadang keluar dengan sendirinya, tapi jenengan eling-eling, iki nggak oleh. Kalau memang sudah keputusannya di mufakat itu warnanya hijau, kita semuanya harus menghormati kesepakatan itu. Jadi kalau sudah namanya musyawarah, sing dadi keputusan itu harus menjadi keputusan bersama. Sudah bukan aku asline milik wis ndak oleh. Lek bareng-bareng iki wis ndak oleh. Kalau kamu mau pergi sendirian silahkan. Tapi kalau sudah namanya itu komunitas, itu yang keluar adalah kata mufakat. Jadi ihfad lisanaka minal ghibah, fal ghibah asyad min 30 zaniyatan fil Islam. Nah, kadzalikal khabar. Juga
Setelah itu beliau mengatakan wa ma'nal ghibah anta tadhkura insanan bima yakrahu law sami'ahu fa anta mughtab dhalimun wa in kunta shadiqan. Katanya Imam Ghazali, dan ketahuilah bahwasanya yang namanya ghibah itu adalah menyebutkan aib orang lain atau menyebutkan sesuatu tentang orang lain yang dia itu enggak senang. Oke, yang dia itu kalau dengar enggak suka dengan pembicaraan tersebut. Ketika kamu melakukan hal yang semacam itu, fa anta mughtab, berarti kamu adalah seorang pelaku ghibah. Dhalimun, kamu adalah orang yang dolim. Wa in kunta shadiqan, walaupun itu sesuai dengan fakta. Oke. Jadi walaupun yang kita omongin itu memang sesuai fakta, gimana pun tetap jenenge panggah ghibah. Masih yo to, memang benar-benar terjadi. Tenanan aku mang delok wong kuwi ngene. Bener aku ngelihat sendiri, aku ngelihat apa yang dia lakukan, tetap namanya adalah ghibah. Tetap namanya adalah ghibah. Di dalam kalau ulama yang lain mengatakan dzikrul aib bi dhahril aib. Jadi dzikrul aib bi dhahril ghaib. Jadi kita menyebutkan aib seseorang bukan di hadapan orang tersebut. Kalau di hadapan orangnya jenenge nyelatu. Kalau di depan orangnya namanya mencaci, memaki, nyelatu. Tapi kalau di belakangnya itu namanya adalah ghibah, dan dua-duanya sama-sama enggak boleh. Jadi nyelatu luwih apik, enggak, nyelatu nggih pangganda oleh. Nyelatu wonge elek, ghibah juga sama jeleknya. Cuman ghibah ini lebih ditekankan karena biasanya orang ini kalau untuk ngontrol di depan orangnya masih bisa. Tapi kalau wis wonge ndak enek, mumpung wonge ndak enek, saya omong-omongan. Jadi kalau kita ngobrol itu bahannya apa kalau gitu, kalau enggak ghibah? Kadang-kadang mau bingung disampaikan. Kalau ngobrol itu kita kalau enggak ghibah itu apa yang harus dilakukan? Ada Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kita kalau kita ngobrol itu patokannya atau pakemnya biar enggak sampai masuk ke dalam keharaman. Kalau kita membicarakan orang lain itu yang pertama ada islahu dzatil bayyin. Kalau di dalam pembicaraan itu ada solusi yang mau kita ambil, ada solusi yang akan kita ambil, maka boleh kita ngomongin orang itu boleh. Jadi kayak misalkan ulun kerep dicurhati orang itu sering. Nah ketika mentok nggak tahu ini solusinya apa, biasanya ulun sharing karo Kak Lisma. Kak, mang enek wong ini. Tapi Kak Iman nggak ngerti orangnya juga. Siapa dia, namanya siapa. Bahkan kadang ulun ndak dicurhati yo ndak tekok jenenge wonge sapa. Benda benda roh. Istilahnya dia ini biar nggak tahu lebih dalam. Yang penting tahu tentang masalahnya aja. Nanti ulun sharing dulu, otomatis kan nyeritakan tentang orang itu. Tapi dari obrolan ini tadi ada sesuatu yang mau diambil. Ada solusi yang mau diambil, ada tindakan yang mau diambil, maka itu nggak apa-apa. Sama halnya kayak kita datang ke dokter, toko nenggone dokter, misalkan ke dokter gigi, karo dokternya dikongkon mangap, jajal mangap bu, jajal sing loro ndi, kan dokternya nggak iso benak nih, gitu. Begitu juga kita ketika buka aib kita, atau kita nganterin anak kita atau nganterin suami kita untuk memperlihatkan aibnya dia, nggak apa-apa. Tapi pas, bukan ke sembarang tempat, bukan ke sembarang orang, ke orang-orang yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah kita. Nah itu pun orang yang dicurhati ini tadi atau dokter, makanya dokter itu ada kode etiknya. Kode etiknya apa? Tidak membocorkan informasi pasien. Ada itu, mereka punya kode etik yang semacam itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena harga diri setiap pasien itu perlu untuk dijaga. Sakit itu kan aib. Ada orang yang mau orang lain tahu tentang sakit kita, ada. Ada orang-orang yang biasanya kalau wong dhewe biasanya ngaten, kalau ada yang sakit, Bu, minta doanya, bacakan Fatihah, bacakan Yasin untuk ini yang lagi sakit parah gini biar didoain banyak orang. Ada orang yang punya kriteria seperti itu. Biasanya wong dhewe rata-rata kayak gitu. Jadi kalau ada yang sakit justru malah disebarkan biar apa? Biar banyak yang doain.
Tapi ada orang-orang yang nggak mau. Ulun bahkan tahu di Senen nih, maksudnya ketika awal-awal Covid itu, ada satu orang jamaah yang suaminya itu kena Covid. Waktu kita doain malah justru protes. Ustazah jangan disebar-sebarin, saya malu padahal kita niatnya mau doain, ternyata bagi mereka itu sesuatu yang nggak patut untuk disebarkan. Berarti gimana? Ya sudah, kalau memang mereka nggak mau seperti itu, ya sudah, kita hormati keputusannya mereka. Berarti nggak usah diomong-omongnya, nggak usah disebar-sebarin. Jadi yang namanya ghibah itu zikrul aib bidhahril ghaib. Ngomongin tentang aib seseorang ketika orangnya itu nggak ada. Jadi kalau misalkan kita itu mau ngobrol tentang untuk menyelesaikan sesuatu boleh, atau ngobrol untuk melakukan gerakan sosial boleh. Misalkan kayak pian data, wong-wong sing nggak mampu sapa ae, wong-wong sing lagi sakit parah siapa aja, orang-orang yang memang butuh, terus misalkan aku tonggoku sing kuwi lho, lawangnya sampai jebol, ikine sampai ngene, ikine sampai ngene. Nah, ini kan nyebutin tentang aibnya orang. Padahal tadi kan dibilang aib orang ini bukan cuma tentang orangnya, tapi rumahnya, tembok rumahnya, suaminya, anaknya, kendaraannya, itu haram untuk dibicarakan. Nah, tapi ketika kita mengusulkan sesuatu yang seperti itu, mau ngasih bantuan dan lain sebagainya, nah ini nggak apa-apa. Jadi itu bukan termasuk ghibah yang haram hukumnya, karena ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada orang tersebut. Jadi riayatan li hurmatil mukmin muniat walau shadiqan. Makanya dikatakan ghibah ini walaupun sesuai dengan fakta tetap diharamkan sama Allah Ta'ala. Setelah itu Imam Ghazali mengatakan wa iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'in wa huwa bi an tufhim al maqsud minka min ghairi tasrih. Termasuk juga yang harus kita perhatikan dari ucapan kita adalah kalimat-kalimat yang menyebutkan tentang tentang aibnya orang lain secara tidak langsung, sambil meninggikan keadaan diri kita. Kayak gimana itu misalkan? Katanya beliau, fatakul seperti ketika kamu mengucapkan aslahahullah wa qad sa'ani ma jara alaihi wa ghammani. Kayak misalkan ulun ngomong gini, semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan orang itu yang telah bikin saya sakit hati, yang telah dolim sama saya, yang telah memperlakukan saya begini. Di depan orang, nggak nyebutkan namanya, tapi mengucapkan sesuatu yang seakan-akan kita ini didolimi dan orang itu dolim, yang seakan-akan kita ini baik, dia jahat, yang seakan-akan kita ini sedang ditindas dan dia itu menindas. Fas'alullah ayyuslihana wa iya, pakai kata-kata ya Allah semoga engkau membenahi dia dan aku. Nah, ini orang yang denger kan, ustazah diapakne sapa yo? Sing ngono nek ustazah sapa? Yang jahat sama dia siapa? Yang nyakitin dia siapa? Akhirnya orang-orang mikir-mikir macam-macam. Koyoke kuwi. Bikin orang lain itu menuduh orang lain yang enggak, itu juga enggak boleh. Jadi kalaupun misalkan kita mau doain orang lain, enggak perlu doain di depan orang banyak. Jadi koyok-koyok awake dhewe sing paling apik, wong liya jahat kabeh. Kalaupun misalkan kalau orang tulus memang mau doain orang lain biar dia berubah, biar dia itu jadi orang baik, kan nggak perlu diomong-omong nih, nggak perlu, istilahnya nggak perlu kita itu ngobrol sama orang lain. Aku ngene panggah sabar ayo ngadepi wong kuwi. Atau kadang-kadang bukan tentang orang lain, tentang bojone dhewe kadang-kadang. Panjen aku iki istri yang solihah sekali.
Berarti apa? Orang kan oh berarti bojone nyapo. Gitu kan? Gitu kan. Akhirnya nerka-nerka koyoke. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, kalaupun misalkan kita mau mendoakan kebaikan untuk orang lain, lakukan itu fisir, lakukan itu dalam sendiri aja, nggak usah dicerita-cerita nih orang lain. Bahkan katanya Imam Ghazali, fa inna hadza jam'un baina khabithain. Kalimat-kalimat semacam ini, doa-doa semacam ini, atau omongan-omongan semacam ini, bukan cuma satu ghibah, bukan cuma satu keburukan, tapi terhimpun di dalamnya dua keburukan. Ya, terhimpun di dalamnya dua keburukan. Yang pertama apa? Ahaduhuma al-ghibah. Yang pasti itu adalah ghibah. Walaupun secara nggak langsung, tapi itu adalah menyebutkan aib orang lain di depan orang lain. Ketika orangnya nggak tahu, ada penyebutan aib seseorang di belakang orang tersebut dan kita bicarakan kepada orang lain. Ahaduma al-ghibah idhasala bihi tafahum. Kenapa? Karena kalimat-kalimatnya ini bikin orang memahami sesuatu tentang aib orang tersebut. Jadi bikin orang itu yang nempel di pikirannya orang tentang aibnya orang lain. Karena kalau misalkan ini kita jadi gini kalimatnya, aslahullah wa qad sa'ani ma jara alaihi wa ghammani. Semoga Allah Ta'ala membenahi dia yang telah menyakiti aku atas apa yang berlaku darinya menimpa diriku. Kan berarti apa? Berarti kan istilahnya aib orang itu yang bermasalah. Orang itu sedang bermasalah. Walaupun dibungkus pakai kalimat setelahnya fasalullah ayyuslihana wa iyyah. Semoga Allah Ta'ala membenahi aku dan dia. Koyok-koyoknya api, sepertinya bagus, tapi ini namanya ghibah. Kenapa? Karena bikin orang lain menyangkakan tentang aib orang lain. Karena bikin orang lain paham bahwasanya ada beberapa orang yang memiliki aib seperti yang dia ucapkan tersebut. Yang pertama adalah ghibah, wal akhar yang kedua apa? Tazkiyatun nafas wa thana'u 'alaiha bitaharruj wassalah. Merasa diri paling baik. Merasa diri paling top dhewe pokoknya. Ndak enek eleke, ndak enek aibe, nggak enek salahe. Jadi yang pertama adalah adanya ghibah, dan yang kedua merasa diri ini paling baik. Dan ini juga bahaya. Katanya Allah Ta'ala, wala tuzakku anfusakum, innallahu huwa a'lamu bimanittaqo. Katanya Allah Ta'ala, jangan kamu itu merasa paling bersih. Allah Ta'ala yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak ngajinya, bukan yang paling banyak sujudnya, bukan yang paling banyak zikirnya. Allah yang paling tahu. Kalian nggak tahu, Allah Ta'ala yang paling tahu. Tentang kebenaran diri, tentang kebersihan diri, kalian itu nggak ngerti apa-apa. Allah Ta'ala yang tahu. Bahkan di ayat sebelumnya itu Allah Ta'ala menceritakan Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dari segumpal tanah. Setelah itu dijadikan Nabi Allah Adam. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan kalian dari setetes mani, berubah menjadi ini, berubah. Allah Ta'ala itu sudah kenal kita, sudah tahu kita, bahkan sebelum kita belum jadi apa-apa. Di alam ruh Allah Ta'ala sudah kenal kita. Sampai masuk ke rahim para ibu. Setelah itu dilahirkan, baru ngono cilik, baru ngono remaja, baru ngono dewasa, baru ngono sampai jadi orang tua. Allah Ta'ala paling tahu dengan riwayat kalian. Fala tuzakku anfusakum. Maka jangan jadi orang yang merasa paling bersih. Aku sing paling top. Aku sing paling solihah. Aku yang paling benar, orang lain nggak ada yang benar. Nah ini akhlak yang nggak benar ya. Jadi di dalam kalimat ini bahkan tergolong masuk di dalamnya dua keburukan. Keburukannya ghibah dan keburukan merasa diri ini paling benar. Dan ngatasi orang punya perangai kayak gini itu lebih sulit. Lah gimana? Wong dia merasa nggak salah. Wong dia merasa istilahnya nggak ada yang perlu dibenahi dari aku ini paling benar. Nggak ada yang perlu dikoreksi dari diriku karena aku ini paling benar. Ngomong sama orang yang punya perasaan kayak gitu, ngele banget.
Nggak kena dia apa-apa nih, karena dia sudah bikin tembok dulu, sudah bikin pagar dulu, sudah bikin tembok dulu. Kamu nggak usah cawe-cawe tentang aku itu sapi. Na'udzubillahi min dzalik. Tazkiyatun nafs wa thana 'alaiha. Jadi merasa paling terpuji, merasa paling bagus, merasa paling benar. Walakin wa in kana maqsuduka min qaulika asrahullah ad-du'a fad'ulahu fis sir. Kata Imam Ghazali, kalaupun memang kamu itu benar-benar serius pengen orang tersebut itu berubah dari apa yang dia lakukan, maka lakukan doa tersebut fis-sir dewe, ndonga dewe, ndak usah dirungokne wong. Nggak usah dikasih tahukan ke orang lain, tapi ucapkan itu di dalam dirimu sendiri. Wa ini tamam tabi sababi fa alamatu annaka la turidu fatihatan wa idharu aibik. Kalau memang dan kalau sampai orang lain ini merasa terganggu pikirannya dengan malah mikir nih omongan kita itu tadi, kita juga jadi sebab dia itu misalkan itu ulun kayak di sini nih, ulun ngomong kayak gitu di depan 20 orang. Baru ngono mulai metu ka majelis kepikiran kabeh. Apa ya maksudnya Ustazah mangkok ndonga ngono? Cerita ke yang lain lagi. Apa ya maksudnya? Akhirnya nerka malah ndak karu-karuan. Jadi nggak karu-karuan. Nah, ini sesuatu yang harusnya kecil karena diomongin di depan halayak ramai menjadi sesuatu yang besar. Nah, kamu dan kita atau orang yang pertama kali melakukan hal tersebut, sing dongo itu tadi, yang minta hal semacam itu tadi dengan kalimat-kalimat yang sepertinya indah itu tadi, itu menjadi penyebab sekian banyak orang berdosa. Menjadi sebab sekian banyak orang melakukan riba lanjutan. Apa anak kalau itu Fatihah atau idharu aibi. Setelah itu fi idharil gham bi aibi idharun li aibi. Dan ketika kamu menampakkan pikiran tersebut dengan aib seseorang, itu juga akan menampakkan aib orang tersebut. Wa yakfika zajiran 'anil ghibah qauluhu azza wa jalla. Maka kata Imam Ghazali, maka cukup firman Allah Ta'ala satu aja, yang itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk mencegah dirimu dari yang namanya riba. Apa itu? Kalimat Allah Ta'ala yang mengatakan fala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Katanya Allah Ta'ala, janganlah kamu ngerasani saudaramu sendiri. Jangan kamu ghibah terhadap, jangan saling ghibah. Jangan kalian itu saling ngerasani, jangan saling ngomongin tentang aibnya orang lain. Setelah itu di akhir Allah Ta'ala ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apa kamu senang? Apa kamu senang kalau kamu ditawari bangkai daging saudaramu sendiri, ini kamu apa mau? Bahkan kalimatnya bukan apa kamu mau, ayuhibbu, apa kamu bisa doyan, apa kamu bisa sampai ke tingkat bukan cuman mau tapi doyan, bisa menikmati memakan bangkai saudaramu sendiri, itu apa kamu mau? Fakarihtum, dijamin katanya Allah Ta'ala, dijamin gak enek wong kolui, gak mungkin. Sedangkan makan ghibah itu sama halnya kayak kita lagi makan daging saudara kita sendiri. Bahkan berasyad, bahkan lebih parah daripada itu. Kalau ada ungkapan yang lebih parah dari ini, Allah Ta'ala akan memakainya. Kenapa? Karena gini, manusia ini kalau misalkan kita mau nyakitin jasad seseorang, caranya kan juga kita menyakitinya dengan jasad. Kayak misalkan Umi Eulun misalkan, cobian guys, Umi Eulun melek pegel sama ulun misalkan. Akhirnya dicetot, dijibit, kan sakit. Tapi yang sakit kan cuma di badan. Apalagi kalau anak kecil dicetot, sesok dicetot neh, ndak kerasa. Kenapa? Karena yang sakit itu hanya jasadnya aja. Tapi kalau sudah ghibah atau ngomongin orang, atau kita ngomongin aib seseorang, itu yang terluka bukan lagi jasad, tapi hatinya orang. Dan sakit hati itu jauh lebih sulit disembuhkan ketimbang sakit di badan. Awake dhewe kebeler dikei betadin, kei Hansaplas mari. Tapi kalau sudah sakit hati,
Omongannya orang yang tajam, omongannya orang yang nyakitin kita, omongannya orang yang gibahin kita, niku beler-beler ning gone jero ati, carane ngobati pripun? Masih ya kok wis minta maaf. Walaupun misalkan yang nyakitin kita itu sudah minta maaf, minta maaf, sudah klarifikasi, sudah jelaskan, sudah minta maaf sampai nangis-nangis, ngekei pian beras, ngekei pian hadiah, ngekei pian kelambi dan lain sebagainya. Mungkin waktu itu reda, tapi bisa lupa? Nggak bisa. Lek wis loro hati, kalau sudah hati yang disakiti, nggak akan pernah bisa lupa. Makanya kita kalau sekarang ini disuruh nginget-nginget, sapa wong sing mok gedhingi sapa ae, metu kabeh. Enggak usah diomongne tapi nggih. Nek ngene pikiran ae, wong kuwi tau ngenekne aku, wong kuwi tau ngenekne aku, wong kuwi tau ngenekne aku. Dia pernah ngomong gini tentang aku dan lain sebagainya, keluar semuanya di otak. Kenapa? Karena ketika ucapan itu keluar, itu nancepnya di dalam hati. Kalau sudah nancep di dalam hati, nyabutnya sulit, nyembuhinnya sulit, benahinnya juga sulit. Makanya katanya Allah Ta'ala, la yaghtab ba'dukum ba'dun, ojo sampai ngerasani uang. Kenapa? Karena ketika kata-kata itu nyampe ke telinga mereka, itu laksana jarum, laksana pedang yang nusuk dalam hatinya mereka dan sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Sebagaimana kamu nggak bisa menyembuhkan sakit hatimu, jangan sampai menimbulkan sakit hati di hati orang lain. Sebagaimana kamu sendiri sakit ketika diomongin seperti itu, jangan kamu melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi kalimatnya ayuhibbu ahadukum, opo doyan awakmu, opo iso doyan, opo iso kolu. Kalau disuruh makan bangkai temenmu itu kamu apa bisa kolu. Sayyidah Hindun yang sebelum masuk Islamnya pernah nyokot jantungnya Sayyidina Hamzah. Itu pun ketika dibelah badannya Sayyidina Hamzah, jadi dadanya itu dibelah, diambil jantungnya, itu dikunyah, baru dilepeh, Bu. Kenapa? Nggak kolu, nggak bisa masuk ke perut. Nggak bisa masuk ke perut karena memang semenjijikan itu. Semenjijikan itu. Tapi karena dia sakit hati waktu itu, dibelah dadanya, diambil jantungnya, gimana nggak sakit hati? Bapaknya mati, pamannya mati, saudaranya mati di tangan satu orang, yaitu Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW. Makanya Hindun langsung manggil Wahsy. Ketika melihat Wahsy ini bikin pagelaran, setiap kali ngelemparkan tombak itu nggak pernah meleset, dipanggil sama Hindun beserta perempuan-perempuan lainnya yang sakit hati kepada Sayyidina Hamzah. Katanya Hindun, wahai Wahsy, bisa nggak kamu nanti ikut perang, satu tok tugasmu. Apa tugasku? Bunuh Hamzah. Bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, bunuh pamannya Nabi Muhammad SAW. Dituruti sama Wahsy. Dikatakan dia bawa tombaknya, yang diincar cuma satu orang, yaitu Sayyidina Hamzah. Dan waktu itu Sayyidina Hamzah kayak kesatria-kesatria yang lainnya. Pakai baju perang, di kepalanya dikasih tanda yang menunjukkan kalau iki lo aku Hamzah. Jadi beliau memang nantang, beliau memang orang yang istilahnya gak gampang ditumbangkan, gak gampang ditumbangkan pamannya Nabi itu tadi. Wahsy ngindik langsung dilemparkan tombaknya, nembus ke perutnya, nembus ke perutnya Sayyidina Hamzah, tumbang Sayyidina Hamzah. Didatangi ketika semua perangnya udah selesai, Wahsy sama Hindun datangin jasadnya Sayyidina Hamzah. Bukan cuma dadanya, Bu, yang dibelah, kupingnya dicepot, matanya dicongkel, hidungnya diputus, dijahit sama Hindun. Dipakai anting, dipakai kalung, dan yang bikin dia sakit hati itu dia pengen balas istilahnya, dibelah dadanya Sayyidina Hamzah, diambil jantungnya, dicokot, tapi nggak kolu, nggak bisa masuk ke perut, dimuntahkan lagi. Nah ini permisalannya, katanya Allah Ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa kolu awakmu, maem dulurmu dhewe iki apa kolu? Fakarihtu, enggak mungkin ada yang bisa. Pernah ada yang nyoba, yaitu Sayyidina Hindun. Jadi tapi habis itu kan masuk Islam. Dimaafkanlah sama Nabi Muhammad SAW.
Mai fakaritum. Faqad syabbahallahu bi'akilil maitah. Allah Ta'ala menyamakan dirimu seperti orang yang lagi makan bangkai. Fama ajdaraka an tahtaris minha. Bukankah ini sudah cukup untuk membentengi dirimu dari yang namanya bahayanya riba. Di malam Isra Mi'raj Rasulullah juga pernah melihat. Ketika Rasulullah jalan, marartu lailatan usriya bi, katanya Nabi, malam ketika aku Isra Mi'raj itu aku melihat ada satu kaum. Dibikin sama Allah Ta'ala, mereka punya kuku-kuku yang panjang-panjang, dan kukunya ini bukan kelihatan kayak kuku, tapi terbuat dari nuhas. Nuhas itu kayak timah, kayak apa, pokoknya dari besi-besi kayak gitu. Sesuatu yang keras-keras, terbuat dari besi. Setelah itu tajam-tajam, dibikin tajam sama Allah Ta'ala kuku-kukunya. Setelah itu dia garuk mukanya, garuk dadanya sampai berdarah-darah, gatal. Jadi dikasih muka sama dadanya ini gatal, digaruk sama dia pakai kukunya sendiri. Ketika akhirnya berdarah-darah, balik lagi, berdarah-darah, balik lagi. Ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, ini orang-orang ini siapa? Katanya Nabi Muhammad, katanya malaikat Jibril mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang telah memakan daging orang lain. Berarti apa? Yo sing tukang rasan-rasan. Humul ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka-mereka yang seringkali merendahkan harga diri orang lain. Bahkan ini biasanya terjadi bukan di orang jauh, tapi di orang dekat. Istri merendahkan suaminya, suami merendahkan istrinya, orang tua nganggep rendah anaknya, anak nganggep rendah orang tuanya, saudara nganggep rendah saudaranya yang lainnya, saudara ini sing ndak duwe dianggap istilahnya nggak perlu dihormati dan lain sebagainya. Yang kayak gitu, dianggap begini, dianggap begitu, dan lain. Padahal orang tua ke anak apa harus menghormati? Tetap harus dihormati, Bu. Tidak boleh kita ngomongin tentang aib anak-anak kita kepada orang lain, itu nggak boleh. Anakku bisulan, anakku korengan, anakku, tidak perlu. Kalau kayak gitu itu diobatin aja, nggak usah diomong-omongin ke orang lain. Nggak usah diomongin ke orang. Jadi anak kita itu juga perlu untuk dijaga aibnya mereka. Jangan. Kenapa? Karena mereka bukan punyanya kita, mereka punyanya Allah Ta'ala. Mereka sama-sama, mereka ini manusia yang hak antara sesama manusia ini tetap harus dijaga meskipun mereka itu adalah anak-anak kita. Jadi fakarihtum, katanya Imam Ghazali. Wa yamna'uka min ghibatil muslimin amrun law tafakkarta fi wa huwa an tandura ila nafsik. Setelah itu katanya Imam Ghazali, dan kamu bisa mencegah dirimu dari ghibah, dari mencela orang lain, dari ngerasani orang lain. Satu perkara, kita diajak berlogika sama Imam Ghazali. Katanya beliau, lau tafakkar tafi, kalau kamu mau mikirin, wa huwa antandur ila nafsik, yaitu lihat dirimu sendiri. Jajal, sekarang kamu lihat kepada dirimu sendiri. Hal fika aibun dhahirun au batin. Coba tanyakan kepada diri kita. Kita ini punya aib dhahir batin apa enggak? Kita ini punya kesalahan dhahir batin apa enggak? Duwe kabeh. Pikiran elek, niat elek, omongan elek, banyak sekali. Bahkan kita pakai jilbab, pakai kerudung, pakai pakaian ini kan bukan buat nutupi aib-aib kita. Nggih napa mboten? Ki buka kabeh jilbabe ketok kabeh. Mana yang 40 tahun ke atas, mana yang 50 tahun ke atas. Putih-putih kabeh. Di jilbabe bennya apa? Bendak ketok. Biar nggak kelihatan, biar tetap kelihatan seger, biar tetap kelihatan sehat, biar tetap kelihatan baik-baik saja. Padahal sebenarnya dalam ini reno-reno. Kalau mau dibuka ini macam-macam ini aibnya. Mau itu yang dohir yang kelihatan di jasad kita, di badan kita, di rambut kita, di telinga kita dan lain, ataupun apalagi yang batin. Karpe hati, kerentaknya hati, jalannya hati, lintasan-lintasan hati. Sesuatu yang berjalan-jalan di dalam hati kita ini kalau dibuka, disingkap sama Allah Ta'ala,
Gak ada orang bisa menghormati orang lain. Gak ada orang bisa salaman sama orang lain. Kenapa? Ketok kabeh aibe. Katanya Imam Ghazali, hal fika aibun dhahirun am batin. Coba kamu lihat ke dirimu sendiri. Kamu punya aib gak? Dohirnya jajal pretelono aibmu yang dohir. Rambut sing ketumbinen, sing apa rontok yang segala macam. Nah kuping lek enek wong ngambu kupinge dhewe ya ambune ndak enak. Ngambu abape awake dhewe ya ndak enak. Apa nek kelek ya awake dhewe. Tambah ndak enak. Yang dohir sudah banyak yang nggak benar, yang nggak baik. Istilahnya aib. Aib itu sesuatu yang mestinya kita tutupi. Mestinya kita tutupi. Apalagi yang batin. Coba kamu lihat sendiri-sendiri. Wahal anta muqarifun ma'siyatan sirran au jahran, dan apakah kamu itu tidak mengusahakan dirimu untuk bebas dari aib-aib itu? Kipian kalau disuruh milih, rambut ireng terus apa ubanan? Ireng terus. Kamu kalau ditawarin pengen punya pengen tangannya keriput apa panggah halus terus. Kalau ditanya kalian pengennya nanti bareng ngaji ki langsung dedek koyo biyen pas 20 tahunan apa krekel semutan kebas dan lain sebagainya. Pengennya kan juga bebas dari itu. Pengennya itu yang dohir, yang batin juga gitu. Mungkin kita masih punya dosa-dosa, kita masih punya dosa-dosa yang kita sendiri nggak bisa ngontrol itu. Milih iki yo ndak ngrungokne, tapi krungu misalkan. Milih yo ndak ngomong ngono, tapi piye keperucut. Milih yang nggak punya perangai seperti itu, tapi gimana? Kita sendiri belum bisa membebaskan diri dari hal tersebut. Bukankah kamu sendiri sedang mengusahakan? Bahkan mungkin hal-hal itu sesuatu yang menyatu di dalam dirimu dan kamu sulit sekali untuk lepas dari hal tersebut. Karena Imam Ghazali, fa'in arafta dzalika min nafsi. Kalau kamu menyadari hal itu dari dirimu, fa'lam anna ajzuhu anit tanazzu amma nasabtahu ilaihi ka'zik. Orang lain juga sama, pengen membebaskan dirinya dari segala macam aib itu. Jadi bukan cuman kamu yang pengen bebas dari aib, orang-orang ini juga pengen bebas dari aibnya. Wa udruhu ka udri, alasannya dia belum bisa lepas sama seperti alasan kamu belum bisa lepas. Alasan mereka sama dengan alasanmu. Mereka juga sedang mengusahakan sebagaimana kamu juga mengusahakan. Tapi deloken dhisik aibmu, sadari dulu kesalahanmu, sadari dulu dosa-dosamu agar kamu bisa memaklumi kesalahan orang lain. Kamu nggak luput dari dosa, orang lain juga nggak luput dari dosa. Terus apa hak kamu membicarakan aibnya orang itu tadi? Apa hak kamu ngomongin tentang kesalahan orang itu tadi? Wa kama takrah an tufdah wa tudkar uyubuk fa huwa aidun yakrahu. Sebagaimana kamu enggak senang dibicarakan tentang aibmu, maka jangan bicarakan aibnya orang lain. Dia itu enggak senang sama kayak kamu enggak senang. Dia itu benci sebagaimana kamu juga membenci. Fa in satartahu satarallahu taala alaih. Kalau kamu memilih untuk menutupi aibnya orang itu, tidak sengaja ini kita ngelihat aibnya orang, atau mungkin ada orang cerita tentang aibnya dia ke kita, maka tutupi aib orang tersebut, satarallahu alaih. Nanti kamu dijanjikan aibmu bakalan ditutupi sama Allah Ta'ala. Kalau kamu pinter jaga rahasianya orang, kalau kamu pinter jagain aibnya orang, nanti Allah Ta'ala yang akan nutupi aib-aib dirimu. Buku amal catatanmu itu loh, kalau dibuka sama Allah Ta'ala, lek dipreteli karo Gusti Allah, bikin kita nangis apa bikin kita ketawa kira-kira? Ya wes, wong liya nggih ngoten. Jadi tutupi aib orang lain agar kita juga tidak dipermalukan sama Allah Ta'ala. Wa in fadhtahu, kalau kamu memilih untuk mempermalukan mereka, sallallahu alaika alsinatan hidadan, katanya Imam Ghazali, kalau kamu memilih untuk ngumbar aibnya orang lain, Allah Ta'ala akan menyiapkan lisan-lisan yang lain yang jauh lebih pedas, yang jauh lebih tajam, yumazziquna irduka fid dunya, untuk mencabik-cabik kehormatanmu.
Makanya pianti ten ini orang yang sukanya ngumbar aibnya orang yang sukanya ngerasani orang yang terkenal. Oh, kalau sudah nyampe ke situ aib kita bakalan kesebar kemana-mana. Pianti loh, orang itu akan diserang dari berbagai macam arah. Orang-orang yang menghujam balik, mengarahkan lisan-lisan tajam mereka ke orang tersebut, itu sudah pasti. Orang wong-wong sing ember ini, orang-orang yang nggak bisa nutupi aib orang lain, hidupnya ini juga dicabik-cabik dengan lisannya orang lain. Kata Imam Ghazali, sallallahu alaihi, nggak lewat orang yang kamu sakiti, tapi lewat lisan-lisan yang lainnya. Lewat lisan-lisan orang lain, sallallahu alaihi alsinatan hidadan yumazziquna irduka fid dunya. Di dunia sudah dicabik-cabik sama Allah Ta'ala. Di dunia sudah dipermalukan dia. Tsumma yafdahukallahu ta'ala fil akhirah ala ru'usil mala. Dan kalau dia enggak taubat atas kesalahan tersebut, enggak kembali atau enggak berubah dari perangainya yang semacam itu, Allah Ta'ala bukan cuma mempermalukan dia di dunia, sampai di akhirat bakalan dipermalukan di depan manusia al-mala. Di depan manusia mulai zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman. Bayangkan, na'udzubillahi min dzalik. Dan ini bisa dititeni, wong-wong sing lisannya tajam, itu orang lain yang berlisan tajam ke mereka lebih banyak lagi. Bisa jadi dia ngumbar satu aib, aibnya dia diumbar 10 kali lipat sama Allah Ta'ala. Karena ini memang disiapkan. Kita teruskan di minggu yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.